nggak sih kalian penasaran seputar pajak bumi dan bangunan? Nah, hari ini bersama saya, Ragil Dwi Prasetyowati Yatiman dengan NPM 2023-101008. Yuk kita bahas lebih lanjut seputar pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Nah, adapun contoh objek bumi seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Selanjutnya contoh objek bangunan, yaitu seperti rumah tinggal, pagar mewah, bangunan usaha, jalan tol, gedung bertingkat, kolam renang, dan pusat perbelanjaan. Selanjutnya, subjek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Selanjutnya yang tidak termasuk subjek PBB. Yang pertama, objek pajak tersebut digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimasukkan untuk memperoleh keuntungan. Nah, yang kedua, digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut. Yang ketiga, objek pajak merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, atau hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah yang belum dibebani suatu hak. Yang keempat, objek pajak digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kelima, objek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Adapun undang-undang yang mengatur PBB. Yang pertama, pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Sedangkan PBB untuk sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Selanjutnya, tarif pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Selanjutnya, yaitu ada dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, dasar penetapan NJOP bumi, yaitu letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Yang kedua, dasar penetapan NJOP bangunan. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, dan letak kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu nilai jual kena pajak atau NJKP. Dalam KMK nomor 201-KMK.04-2000 terdapat ketentuan presentase NJKP sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, objek pajak perkebunan sebesar 40%. Kedua, objek pajak pertambangan sebesar 40%. Yang ketiga, objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dilihat dari NJOP-nya, yakni jika NJOP-nya lebih dari 1 juta persentase, NJKP-nya sebesar 40%. Sedangkan jika NJOP-nya kurang dari 1 juta persentase, NJKP-nya yaitu sebesar 20%. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang pajak bumi dan bangunan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya, Ragil Dwi Prasetyowati Yatiman, undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.